Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue di sini, Jay. Jadi di konten video kali ini gue bakalan nyeritain sebuah alur cerita dari anime Jepang yang berjudul Another. Another sendiri adalah sebuah kisah yang mengisahkan sekolah yang penuh misteri. Seperti apa misterinya? Langsung saja kita ke videonya, nggak pakai intro. Cerita diawali dengan seorang anak yang sedang terbaring di rumah sakit. Anak itu sepertinya terkena gangguan paru-paru, seperti infeksi paru-paru seperti itulah. Singkat cerita, anak ini pun didatangi oleh 3 orang mahasiswa. Bukan mahasiswa, hanya siswa saja. Maaf. Dia didatangi oleh 3 siswa, 2 cewek dan 1 cowok. Mereka mengaku sebagai wakil dari kelas 3 kelompok 3, yaitu di mana sekolah yang akan menjadi sekolah baru bagi Koichi. Oh iya, nama anak yang terbaring di rumah sakit itu bernama Sakakibara Koichi, dan dia adalah pemeran utama dari cerita ini. Mereka datang dan menjenguk serta memberikan materi beberapa pelajaran atau beberapa bulan yang lalu kepada Koichi. Lalu dia menuju ke lift saat telah menelpon ayahnya atau mengabari ayahnya yang berada di India. Dia menaiki lift dan dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat-sangat misterius, seperti hantu. Gue pertama kali lihat ini, anjir, kok ada setan, cok. Sakakibara pun menanyakan karena gadis itu memakai baju sekolah yang sama seperti anak-anak yang datang menjenguknya, dan dia berpikir bahwa dia adalah salah satu seorang dari sekolah tersebut. Dia menuju ke lantai bawah, basement 2 atau lantai paling bawah lah, dan membawa boneka yang misterius dan berjalan ke lorong yang gelap. Sakakibara pun bertanya, atau Koichi pun bertanya kepada gadis itu, namamu siapa? Dan gadis itu ternyata bernama Misaki Mei. Misaki Mei. Lanjut, di keesokan harinya Sakakibara pun datang ke sekolah dan memperkenalkan diri seperti murid biasa. Namun di sini gua pas pertama kali lihat, semua muridnya terdiam, seperti ada yang membebani pikiran mereka. Entahlah, mungkin ingin menyambut ujian baru, positive thinking dulu awal-awal. Sampai di pelajaran olahraga, nampak Sakakibara tidak mengikuti pelajaran olahraga tersebut karena dia baru saja sembuh dari penyakit paru-parunya. Khawatirnya bakal menjadi parah atau kambuh lagi. Dia ditemani oleh seseorang yang bernama Takabayashi. Takabayashi sendiri merupakan seorang anak yang memiliki gangguan jantung atau lemah jantung sejak kecil atau sejak lahir. Dikarenakan itu, dia tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga. Seperti yang kita tahu semua, pelajaran olahraga adalah pelajaran yang paling disenangi oleh semua murid. Dia pun tidak bisa mengikuti dan bercita-cita ingin sekali dia lari sekuat-kuatnya. Mimpinya adalah ingin lari sekuat-kuatnya, dikarenakan jantungnya tidak mendukung saat dia berolahraga atau melakukan kegiatan fisik yang berlebih. Singkatnya, Takabayashi pun merasakan kurang sehat dan beranjak pergi dari tempat tersebut. Setelah Takabayashi pergi, Sakakibara pun didatangi oleh Sakuragi, yaitu salah seorang anak yang menjenguknya di rumah sakit sekolah beberapa hari yang lalu. Dia bertanya, apakah kau sudah keliling sekolah? Sakakibara menjawab, ya. Dan Sakuragi berkata, apakah mereka menceritakan sesuatu? Sakakibara pun, hah?
menceritakan sesuatu dengan nada kebingungan. Dan Sakibara pun menanyakan seorang anak yang bernama Misaki Mei. Sontak Sakuragi pun terkejut dan nampak bingung ingin menjawab apa. Seperti ada yang disembunyikan. Namun beberapa saat Sakibara melihat ke atas gedung, tampak seorang wanita yang ternyata dia adalah Misaki Mei yang sedang ada di rooftop dan sedang menggambar sesuatu. Dengan segera Sakibara pun menghampirinya dan menyapanya. Biasalah anak-anak sekolah gitu. Dia menyapanya dan dia bertanya apa yang dilakukan di rumah sakit, menuju ke lantai bawah dan membawa boneka. Nampaknya Misaki adalah seseorang yang tidak suka ditanya-tanyai. Kepo lu anjay, mungkin gitu dalam hatinya. Dia pun bertanya, apakah teman-temannya belum cerita kepadamu? Sakibara terkejut. Misaki pun menjelaskan bahwa sekolah Yomiyama atau Yomi kita, ya nggak tahu lah, gue nanti gue kasih tulisan di situ ya, gue lupa anjir namanya, adalah sekolah yang dekat dengan kematian, ditambah atau terlebih lagi kelas 3 kelompok 3, yaitu kelas mereka, dimana Sakibara masuk di kelas 3 kelompok 3, dimana dikatakan oleh Misaki bahwa sekolah ini, terutama kelas 3 kelompok 3, adalah sekolah yang dekat dengan kematian. Dan cerita pun berakhir di episode 1. Jadi singkat cerita, cerita ini mengisahkan tentang sebuah sekolah yang dimana nanti sekolah ini bakal mengambil banyak sekali jiwa atau korban dari para siswanya sendiri, terutama kelas 3 kelompok 3. Merupakan sekolah yang terkena kutukan. Kutukan seperti apa yang terdapat di sekolah itu, entahlah, hanya mas-mas JNI yang tahu. Kalau kalian setuju untuk lanjut ceritanya ke part 2, gue bakalan bikinin. Sebenarnya video ini itu gue udah bikin pertama, tapi gue ngeditnya masih ngasal, jadi masih kena strike dan nggak bisa tayang di YouTube. Sorry ya guys ya. Gue bakal masukin video animenya yang dikit-dikit gitu biar nggak kena strike. Semoga kalian terhibur dan mengerti alur ceritanya. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah. じゃあね、榊原。